Ya, pemirsa, rekan kami jurnalis Metro TV Anwar Fuadi saat ini sudah berada di MK. Kita akan pantau bagaimana update di sana. Anwar Fuadi. Ya, Anwar Fuadi, bagaimana ini jalannya putusan PHPU dan update-nya seperti apa nih di MK? Ya, Yohana, benar sekali pada hari ini Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang sengketa untuk pemilihan legislatif atau PHPU Pileg 2024. Seperti informasi yang sudah Anda bacakan tadi, memang ada total 81 perkara yang disidangkan pada hari ini mulai dari pagi sampai sore hari nanti. Sedangkan untuk sesi pagi di pukul 8 yang sudah dimulai sejak pukul 8 tadi sampai siang ini ada 45 perkara yang disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi yang dibagi menjadi 3 panel yang masing-masing ini diikuti oleh 3 hakim Mahkamah Konstitusi. Dan saat ini untuk panel 1 dan 2 juga sudah selesai dan break sebelum untuk persidangan pada siang hari. Dan yang saat ini masih berlangsung adalah persidangan PHPU atau sengketa Pileg untuk panel 3 yang dipimpin oleh Arief Hidayat. Sedangkan untuk persidangan untuk PHPU di sesi pagi pada pukul 8 hingga siang hari ini ada sejumlah daerah yang disidangkan, yaitu Sumatera Utara, lalu kemudian juga Papua, Sumatera Selatan, dan juga Kalimantan Selatan. Tadi kami melihat untuk persidangan berlangsung kondusif begitu ya, dan seperti persidangan-persidangan sebelumnya, karena untuk persidangan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan ini juga sudah dimulai sebenarnya sejak tanggal 29 April 2023 sampai besok pada tanggal 3 Mei 2023. Setelah pemeriksaan pendahuluan untuk 297 perkara yang diterima atau terregister di Mahkamah Konstitusi untuk sengketa Pileg ini, nanti pada tanggal 3 sampai tanggal 13 ini akan dilanjutkan dengan pemberian keterangan dari pihak termohon dan juga pihak terkait, lalu kemudian juga dari pemberi keterangan. Siang ini kami memantau persidangan di ruang yang ada di belakang saya. Ini adalah panel 1, ini sudah selesai tadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kami juga masih menunggu untuk persidangan berikutnya, nanti akan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, lalu nanti di panel 1 ini akan dimulai kembali pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, dan terakhir ada juga 2 perkara yang akan dimulai persidangannya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Yohana. Anwar Fuadi, untuk sidang hari ini parpol mana saja ini yang juga sudah disidangkan? Ya, Anggi, terkait dengan parpol mana saja yang permohonannya disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi pada hari ini cukup banyak, karena dari 81 total untuk persidangan hari ini berasal dari sejumlah partai politik yang memang mengajukan gugatan sengketa Pileg ke Mahkamah Konstitusi ditambah dengan perseorangan. Hampir semua parpol yang mengajukan sengketa Pileg pada hari ini disidangkan begitu ya, karena ada banyak sekali perkara yang disidangkan pada hari ini, mulai dari P3, lalu kemudian juga ada PSI, Nasdem, Demokrat, lalu kemudian Gerindra, dan juga beberapa perorangan yang telah mengajukan sengketa Pileg ini ke Mahkamah Konstitusi. Sedikit kami highlight ada beberapa tadi yang kami simak begitu ya terkait dengan persidangan ini, khususnya untuk suara di tingkat nasional atau untuk DPR RI. Yang pertama tadi ada Partai Persatuan Pembangunan. Kita tahu Partai Persatuan Pembangunan ini tidak lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4%, sehingga P3 ini mengajukan gugatan untuk sejumlah daerah, dan tercatat P3 ini yang paling banyak mengajukan gugatan sengketa Pileg di Mahkamah Konstitusi. Dan untuk hari ini di panel 1 tadi untuk wilayah Sumatera Utara yang dipermasalahkan oleh Partai Persatuan Pembangunan adalah untuk Dapil Sumut 1, 2, dan 3, yang mana di Dapil Sumut 1, 2, dan 3 ini P3 menyebut ada perpindahan suara dari Partai Persatuan Pembangunan ke Partai Garuda. Dan rinciannya seperti yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum dari pemohon, yaitu dari Partai Persatuan Pembangunan, untuk Sumut 1 tadi selisih suaranya ada 4.987, lalu kemudian Dapil Sumut 2 5.420, dan Sumut 3 ada 6.000 suara yang kemudian hilang dari Partai Persatuan Pembangunan dan berpindah ke Partai Garuda. Hal ini disebutkan oleh pihak Partai Persatuan Pembangunan sendiri terjadi akibat kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Lalu kemudian juga ada tadi perkara dari Partai Nasdem untuk wilayah Sumatera Utara di
panel 1 yang berada di ruang di belakang saya ini, tadi Partai Nasdem ini mempermasalahkan terkait dengan Dapil Sumatera Utara 2, yang mana di Dapil Sumatera Utara 2 ini ada selisih suara atau kehilangan suara dari Partai Nasdem sekitar 17.000 suara dan juga ada penambahan suara untuk Partai PDI Perjuangan, sehingga ini yang kemudian dipermasalahkan oleh Partai Nasdem. Seharusnya menurut kuasa hukum Partai Nasdem di Sumut 2 ini bisa memperoleh 2 kursi, namun karena ada sengketa ini ada baru satu kursi begitu yang pasti, dan mereka berharap ini kemudian diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan ada 2 kursi yang bisa didapatkan oleh Partai Nasdem di Dapil Sumut 2 ini. Yohana dan Anggi. Anwar Fuadi melaporkan dari Gedung MK Jakarta. Terima kasih. Terima kasih Anwar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.